Oke, baik Bapak Ibu dan sahabat sekalian, kita akan memasuki sebuah sesi. Ada sesi yang sangat istimewa. Saat ini kita akan membahas sedikit dari buku faktor Brain Factor. Kalau ada Bapak Ibu sekalian yang belum, mungkin belum punya bukunya, boleh ikut LLG dan silakan beli. Kita ada harga spesial khusus Munas. Atau bagi Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah mungkin yang ingin mendownload bukunya juga bisa melalui aplikasi Kabaria by LLB. Dan saat ini kita sudah ada dua orang narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Pendeta Iwan Simbolon dan juga Pendeta Adi Wibowo, dan akan di-host oleh Mas Pris, dan kesempatan kami berikan kepada Mas Pris dan Pak Iwan dan Pak Adi. Silakan. Selamat malam semuanya, terima kasih Anda sudah bersama Teras Suara Baptis. Kami akan membahas tentang buku yang menarik yang diterbitkan oleh KLB beberapa waktu lalu. Pak Adi Wibowo. Ya. Ya, kalau Bapak melihat buku ini dan penulisnya, Bapak mungkin ingat Semitifik sudah 3 kali bicara di One Cry Indonesia. Iya, nah Pak Adi sebagai koordinator One Cry Indonesia pasti punya pesan sendiri terhadap penulisnya. Silakan Pak, bagaimana pesan Pak Adi? Iya, terima kasih Mas Kris untuk kesempatannya. Semitifik itu orang yang baru saya kenal sesungguhnya. Tapi karena rencana Tuhan, orang yang baru dikenal itu tidak hanya baru secara tatap muka online, tapi ternyata pengalaman di dalam Tuhannya sama-sama hobi berdoa. Dan luar biasanya Pastor Semitifik itu ternyata sudah punya pengalaman doa yang tidak pernah saya tahu sebelumnya, karena bukunya bahasa Inggris. Jadi prayer factor itu belum pernah diterjemahkan. Dan pada saat ada kesempatan kami mengundang beliau untuk jadi pembicara di One Cry, tadi Mas Chris sempat sampaikan sampai 3 kali. Itu pengalaman yang luar biasa untuk menyatakan bahwa doa itu masih bekerja sampai detik ini, even di dalam pandemi. Dan itu luar biasa, Pak Chris. Terima kasih Pak Iwan Simbolon yang sudah membaca buku ini sampai selesai. Kesan khusus apa? Kalau tadi penulisnya sudah disampaikan, kesan khusus apa terhadap karyanya? Buku sektor doa itu Bapak Ibu ya, kalau yang bisa mendengar itu adalah perjalanan doa bersama Tuhan, bagaimana mendengar dan mendapatkan jawaban doa dari Tuhan. Nah, saya sebagai pendeta, sebagai hamba Tuhan, saya dikuatkan bahwa kalau kita yakin kita berdoa, Tuhan itu pasti akan bekerja. Tapi buku ini mengajar kepada kita bahwa kita harus berdoa itu dengan setia. Ya, bukan yakin, harus dengan setia gitu. Nah, itu yang saya dapat begitu. Saya berharap nanti ketua pembina yayasan ya, kalau Pak D nanti sebagai ketua pembina bisa minta kepada semua anggota yayasan rumah sakit dan yayasan anggota yayasan baru untuk mendorong buku faktor doa, penting pisan ya. Jadi buku ini sungguh-sungguh memberikan kekuatan. Saya sudah membacanya. Jadi Pak Semitifik itu luar biasa ya. Begitu. Ya, silakan Mas Pri, selanjut. Ya Pak. Buku ini ditulis berdasarkan pengalaman Semitifik seorang yang luar biasa. Tapi ketika dia memulai petualangan doanya, dia pesimistis. Dia seolah-olah tanpa harapan karena apa? Amerika dipermalukan dalam perang Vietnam, narkoba sedang dikonsumsi banyak orang juga, anak-anak muda memberontak, dan juga mistis timur sedang banyak-banyaknya menyergap Amerika. Dia merasa gereja tidak berdaya, dia merasa tanpa harapan. Tapi ketika dia berbicara di depan di persekutuan penginjil itu, malam pertama 50 orang tidak ada yang menanggapi. Malam kedua bertambah sampai akhirnya persekutuan 50 orang menjadi 3.000 orang. Nah, suasana hati Semitifik ketika dia merasa tidak ada harapan, meskipun harus berhubung dia tetap berdoa. Apakah itu pernah menjadi pertunjukan pribadi Pak Iwan sendiri dalam pelayanan? Pasti ya. Jadi selama melayani ya kurang lebih
sudah 4 tahun atau mulai melayani ya di 32 tahun ada pengalaman itu. Ya jadi merasa sendiri, merasa pelayanan nggak maju, gereja nggak maju, penginjilan nggak maju, begitu. Jadi memerlukan doa, ya doa. Jadi doa memohon kepada Tuhan dan kita yakin ya kita setia dalam doa, Tuhan akan bekerja, melakukan mujizat, ya kebangunan rohani, jiwa-jiwa ditambahkan di dalam gereja, gitu. Iya, iya. Dan Pak Adi Wibowo mungkin pernah mengalami juga ya suasana seperti itu. Dan apakah buku ini sebenarnya relevan untuk bisa menolong para hamba Tuhan mengatasi masalah yang sama? Ya, terima kasih Pak Kris. Sesungguhnya ini tidak hanya buat hamba Tuhan ya, karena Semi juga sampaikan di salah satu tulisan dia, ini dimulai dengan hamba Tuhan sebagai pemimpin. Berikutnya setelah hamba Tuhan itu menghidupi apa yang dia yakini dalam doa, itu pasti akan menjadi teladan yang baik buat gereja, dan sehingga gereja itu bisa bertumbuh. Amin. Tidak hanya kualitas tapi kuantitas. Yes. Ini yang dilakukan. Dan tidak hanya gereja, pada akhirnya dengan faktor doa ini bisa mengubah, diawali dengan pribadi, keluarga, gereja, akhirnya satu bangsa bisa diubahkan karena Kristus. Amin. Amin. Iya. Wow. Nah, di video Eropa sendiri, Leonard Ravenhill mengatakan bahwa mungkin pada suatu hari itu Anda adalah kunci perkembangan rohani. Nah, sebagai koordinator yang ke Indonesia, Pak Adi Wibowo sepakat dengan hal seperti ini. Iya, sangat sepakat. Karena bagaimanapun juga tugasnya gembala adalah menuntun domba-dombanya. Jadi kalau gembalanya menuntun domba-dombanya ke padang rumput yang hijau, pasti domba-dombanya akan merasakan kesegaran dalam hal kehidupan, tidak hanya secara jasmani tapi rohani. Itu pentingnya faktor doa dalam kehidupan kita. Pak Iwan Cibolong sekarang nih, kita sudah selesaikan sekolah Injil Tuhan, sekolah Injil yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, dan kita optimistik. Nah, apa yang terjadi jika para guru sekolah minggu, gembala sidang bersama-sama mempunyai pergumulan yang kuat di dalam doa? Apakah pengaruhnya terhadap dan hasil sekolah minggu yang sudah kita lakukan beberapa waktu lalu? Wah, pasti ada satu gerakan yang dahsyat ya di gereja-gereja baptis ya. Kami menerapkan di gereja baptis pertama bahwa guru sekolah minggu itu udah nggak disebut guru sekolah minggu lagi, tapi disebut gembala kelas. Gembala kelas. Jadi dia menggembalakan kelasnya, memperhatikan, dan dia juga membentuk kelompok-kelompok 3 orang atau 4 orang untuk dipimpin oleh seorang yang menjadi membernya. Dan di situ mereka bisa berdoa, bisa juga penjangkauan, sehingga sekolah minggu terus bertumbuh. Tetapi ya lebih lagi kalau guru-guru kelasnya itu jadi gembala, mendoakan, itu gereja pasti bertumbuh. Kan ada istilah ya, sekolah minggu bertumbuh, gereja pasti bertumbuh. Ya, sekolah minggu tidak bertumbuh, ya gereja nggak bertumbuh. Ya. Sekolah minggu maju. Sekolah minggu maju. Ya, amin. Haleluya. Iya. Nah, Makasih. kalau di gereja pertama Ya, menempatkan guru sekolah minggu sebagai gembala-gembala. serasa. Iya. Bagaimana Pak Adi cara para gembala sidang menunjukkan kehidupan doa yang kuat untuk sekolah minggu sendiri? Ya, dan itu bukan tugas yang mudah ya, Pak Pris. Apalagi zaman sekarang kita dimanjakan dengan teknologi. Wah, enak banget ini teknologi. Berdoa pakai Zoom, kemudian ibadah pakai Zoom. Jadi seakan-akan anak-anak kita ini, guru-guru sekolah minggu ini diajarkan tidak penting lagi untuk berdoa sebagaimana yang Tuhan ajarkan di Alkitab. Jadi memang ini kita terus sampaikan kepada guru-guru sekolah minggu, terutama untuk jadi teladan. Kami dan bersyukur pada saat mereka jadi teladan, murid-murid sekolah minggu itu melihat figur keteladanan yang paling dekat adalah guru sekolah minggunya. Dan itu sudah dibuktikan. Jadi doa pajak tempat kami itu bahkan ada anak-anak kelas 1 SD, kelas 2 SD sudah mau datang doa pajak di gereja jam 6 pagi. Pasti karena faktor doa sekali lagi, dan amin. Roh Kudus yang bisa menggerakkan itu. Amin. Kami hanya alat-alatnya saja. Yes. Terima kasih Pak Adi Wibowo, kami yang sebelum.
Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang mendengarkan talk show singkat ini, ada door prize yang siap dibagikan oleh salah satu. Tidak sama dengan panitia munasnya ya. Ada 5 jenis door prize yang siap dibagikan. Ya. Bagi yang sampai kakak masih sempat bertanya tentang buku ini, akan mendapatkan door prize itu. Silakan menyampaikan pertanyaan. Yang suka bertanya silakan, pasti dapat nih. Yang ya itu boleh ya. Wah, ada yang bertanya boleh. Silakan angkat tangan maju ke sini. Dapat door prize. Ya, Ini berapa ini yang majang harga bukunya? ya. Untuk harga satunya 50.000, 10.000 khusus untuk acara ini diskon 15%. Jadi 15%. 42.500. Yes, Boji itu. Peserta siap. Silakan terima kasih. Mau bertanya apa? Silakan boleh maju ke depan. Ya, mau bertanya silakan. Mau bertanya dong, Bapak-bapak. Itu membaca buku itu Testimoni, silakan. membaca buku itu sangat tidak menggairahkan. Tapi dari cerita Bapak tadi, membaca buku yang Bapak baca yang disaksikan tadi rasanya asik gitu. Iya. Asik apa sih? Segampang apa buku itu dipelajari sampai kalau saya membaca itu saya tidak akan ngantuk. Silakan Bang. Supaya tidak ngantuk, pastinya tidurnya harus cukup sehari 8 jam. Seasik apa? Buku ini asik sekali. Saya yakin kalau kita membaca, kita akan mendapatkan banyak rahasia kemenangan berkat melalui doa. Jadi kita tidak akan ngantuk. Ya. Bahkan kita akan dilengkapi. Pak Barnabas juga akan dilengkapi. Agnes, sebelum Bapak bertanya, silakan ambil door prize-nya. Iya, salah satunya itu. Ya, dapat door prize. Mau tanya Pak, Ya, kadang-kadang saya merasa bosan. oh lihat kamera Pak. Ini di film ini Pak Barnabas. Bosan berdoa pada saat lebih-lebih pada saat jam doa. Oh, Minggu ini kita berdoa untuk LLP. Minggu depan doa LLP. oh gitu ya. Minggu depan LLP. Memang begitu Pak. Kata Bapak tadi berdoa itu nggak begitu. Itu gimana? Iya, Bisa 1 tahunan doakan LLP. betul. Apa begitu Pak? Kenapa begitu? Kenapa begitu? Saya kadang-kadang masa bosan apa di depan baru lalu sampai kepala ya. Iya. Iya. Makanya saya beli buku ini Pak. Oh, gitu. Saya beli sama baca. Iya. Iya, betul. Bapak Ibu ya. Asik loh. Belum dijawab. Itu adalah nafas kehidupan orang Kristen. Ya memang para pemimpin doa harus kreatif juga ya. Dengan membaca buku Faktor Doa pasti akan semakin kreatif. Saya belajar bagaimana memimpin di jam doa. Di sini ada jemaat saya. Mana jemaat saya? Nah itu Juni. Ya ini Hari sama Mersen ini ya. Jadi apa namanya? Bukan MC ya. Leadernya itu jangan monoton, karena doa yang kita doakan banyak doa yang memang kita doakan setiap Rabu. Tetapi ada doa-doa yang lain juga yang membutuhkan support ya. Misalnya ada untuk kemajuan PI di mana begitu. Nah, karena itu kami setiap minggu sekarang menambahkan di dalam jam doa setiap minggu setiap Rabu adalah mendoakan suku-suku per-Amerika. Ya, dan akhirnya banyak orang tahu, oh iya, ada ribuan suku di Indonesia yang belum diselamatkan. Itu tanggung jawab kita. Bahkan kemudian kita dorong supaya kita juga berani mengutus siapa yang masuk ke UPG itu. Dan kami sudah ada
utusan-utusan itu ya lebih dari satu ya, ada 4-5 orang yang kita utus dari jam itu begitu. Ini haleluya. Terima kasih Pak. Ya. Ada yang lain bertanya adalah Masih ada versi yang siap dijemput pasal 2 itu kita Rudi itu tadi itu mata pendeta mata Sumarko dari Cisauk, silakan. Ini pertanyaannya berat ini kayaknya ini. Ini lihat kamera Oke, dulu. terima kasih. Ketua kita nih untuk kaum prialas. Pendeta boleh lihat sebentar bukunya. Ya. Oh, oke. Juga boleh, juga boleh. Boleh lama. Saya memang belum baca buku ini, Oh gitu ya. tapi melihat dari sisi editnya ini menarik. Betul, betul sekali. Amin, amin. Kalau dari sisi bisnis kata Ko Aswin, ini layak untuk dilirik. 100%. Iya. Itu. Waktu saya lihat di bagian belakangnya ada gambar yang menarik juga, penulisnya ya Pak Seni ya. Ya. Saya melihat bahwa beliau seorang pendoa yang luar biasa. amin Ada hal yang pernah terbayang nggak ketika beliau itu mengambil ya ketika memimpin ya kemudian kiat-kiat apa yang beliau ini bisa ambil, bisa katakan, lalu bisa kita pakai juga buat kita. Waktu Tuhan itu menjawab dengan tidak menjawab. waktu Tuhan menjawab tidak menjawab Waktu Tuhan menjawab dengan cara tidak menjawab. Gimana pendeta? Dulu dong, saya ini juga susah dimengerti. Iya. Susah jawabannya. Tuhan itu memang senantiasa menjawab. Tuhan tidak pernah menjawab, tidak menjawab doa kan? Iya. Jadi jawabannya bisa tidak, bisa tunggu dulu, bisa yes langsung gitu. Ya. Jadi apapun jawaban Tuhan di balik doa kita itu pasti hasilnya adalah baik. Yang menginginkan kita tuh setia berdoa karena doa itu adalah nafas kehidupan rohani orang Kristen. Ya, kita itu berdialog dengan Tuhan. Bayangkan saya sebagai bapak, anak saya nggak pernah ngomong sama saya, misalnya 3 tahun atau 3 bulan, pasti saya juga nggak suka ya. Nah, Tuhan ingin kita bicara, walaupun seringkali dalam bicara itu mungkin salah, dalam meminta itu salah. Tapi dalam doa Tuhan nanti akan mengarahkan sampai akhirnya kita mengerti apa yang Tuhan kehendaki. Bagaimana kita berdoa supaya jawabannya yes gitu. Kadang-kadang gini Pak, sebagai orang tua ya. Waktu anak kita minta kepada kita tidak kasih reaksi. Kita begini. Kita begini ya. Lalu anak itu lihat kepada kita lihat kepada dia. Nah, kira-kira apa pengalaman dia juga seperti itu ketika ada situasi yang berat itu ya. Ya, jadi Tuhan nggak jauh, Tuhan hanya melihat, dan dia hanya melihat. Nah, itu loh maksud saya begitu, Pak. tapi yang Tuhan yang kita kenal itu seperti itu. Karena dia itu begitu peduli, begitu care, begitu baik, begitu mengasihi kita. Jadi dia itu pasti peduli kepada kita. Sehingga dia reaksinya adalah reaksi yang penuh kasih untuk memberkati kita. Gitu, haleluya. Ya, Oke, terima kasih. tanya silakan. Ada satu lagi. Iya, puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu masih ada banyak buku-buku keluaran LLB dan saat ini LLB mengeluarkan banyak buku yang bagus ya, yang bagus. Nah, saudara juga bisa memesannya ya kalau misalnya ini hari ini habis kelihatannya diborong nih. Jadi siapa cepat dia dapat saudara. Diskon 15% Pendeta Edwin. Oh, jangan lupa. Ya, aduh. Kumaha tuh yang teh di Sunda teh. Ini DP-nya 15. Masih ada satu door prize yang menarik. Ya. ada satu lagi door prize.
prize. Ada satu door prize voucher Rp50.000 yang bisa diambil. Silakan bagi yang ingin bertanya. Oh, ada dua lagi. Ada mau bertanya? Tanya, itu teh 12 namanya siapa saja? Ini beda buku. Beda buku. Mungkin ada pelatihan di sini akan menyampaikan pertanyaan untuk mendapatkan voucher Rp50.000. Tanyanya apa? Oke, perkenalkan nama saya Jendri dari JIC Jakarta International Baptist Church. Jadi saya itu biasa berdiskusi juga sama anak-anak muda, dan selalu pertanyaan anak muda ini juga mungkin dirasakan sama anak muda yang lain. Ya, pertanyaan yang pertama, apakah saya nanti atau misalnya teman-teman saya ketika saya memperkenalkan buku ini, ya biasanya yang paling mereka tanyakan itu adalah bagaimana cara berdoa yang benar. Kemudian adakah rumus? Kenapa sih kok terlihat orang ini berdoa bukan? Gitu kan? Apakah nanti mereka bisa mendapatkan hal tersebut dari buku ini sebelum saya saranin gitu kan? Sebaiknya nanti sebagai ketua pembina atau remaja atau pemuda baca dulu ya. Jadi nanti saat menjelaskan buku ini itu ada dan bisa dijawab oleh buku ini. Karena pas Semi TV waktu dia melihat ada seorang pendeta yang senior yang rajin berdoa ya, ada kemajuan dalam pelayanan, tapi pendeta itu bilang saya sudah berdoa. Jadi gerejanya cuma belasan orang. Semi TV, aduh kok gini-gini aja, saya sudah berdoa. Dan gerejanya terus bertambah, bahkan di dalam masa krisis tahun 60-an, jadi Amerika baru masih perang Vietnam, narkoba di mana-mana, kemudian ada generasi hippies gitu ya. Akhirnya ada 3.000 orang bisa dimenangkan karena doa gitu. Jadi buku ini luar biasa, akan menjelaskan seperti itu kepada kita. Amin. Itu aja pertanyaannya. Harus dibaca dulu. Ya, siap. Harus dibaca dulu. Vouchernya langsung beli. Vouchernya. Oke. Vouchernya. Ini bisa untuk membeli. Bisa. Terima kasih. Ada spesial prize hari ini, ya. Ini yang boleh bertanya, tapi tadi yang bertanya cowok semua. Tadi ada Bu Agnes. Ada Bu Agnes ya. Ada satu lagi mungkin apa nih? Ini door prize-nya spesial, ya. Spesial, sangat spesial, ya. Pasti sangat menarik. Adakah seorang yang mau bertanya? Silakan maju ke depan. Yang di kumpulan sana itu. Ayo, halo. Terakhir sebelum masuk ke ruangan lagi. Yang sudah pada kenyang makan. Ada satu orang lagi. Itu pertanyaan ruang sebelah. Itu ruang sebelah ya, jangan ditanya ya. Kasih pertanyaan. Pertanyaan silakan. Bapak Ibu, kalau begitu saya mau kasih satu pertanyaan dan siapa yang bisa menjawab ya bisa menjawab dengan baik begitu akan mendapatkan door prize kaos istimewa baru new release dari LLB. Faktor doa ya. Pertanyaan saya kepada Bapak Ibu, apakah arti doa? Nah, wah, kalau ini kaosnya nggak cukup. Kalau ini kaosnya nggak cukup, saya nggak tanggung jawab. Tapi tetap saya akan memberi. Lihat kamera dulu. Oh iya, lihat kamera dulu. Kalau kaosnya nggak cukup, tambah uang cash ya, Pak. Ya. Waduh, berat itu. Doa adalah komunikasi dengan Tuhan. Betul sekali.
mana door prize-nya? Terima kasih Pak Adi Cahyono. Waduh, terima kasih Pak Adi. Sidoarjo. Ya, silakan aja ya, silakan Mas Pris. Wah, Kaos ini istimewa. Ya. Nah, istimewa kami masih siapkan sampai hari ini. Sabtu kita akan berikan kepada Pak Adi Cahyono. Ya. Terima kasih Pak Adi Cahyono kaosnya karena keren loh, hitam gini ya. Wah, makasih Pendeta Adi. Wah, luar biasa. apa yang Ditunggu hari disampaikan Sabtu Pendeta. Ditunggu hari Sabtu datang. ya. Ya. Apa yang disampaikan Pak Adi Cahyono sebenarnya menjawab pertanyaan terakhir dari JPC tadi. Ya. Doa yang benar itu yang seperti apa bisa dilihat di halaman 17. Halaman ya Pak. Kasih doa itu ya. Esensi doa karena banyak orang salah mengerti. Oke, doa bukan meminta. Doa adalah bersekutu dengan Tuhan. Ya, berkomunikasi dengan Tuhan ya. Oh, oke, terima kasih. Ya, luar biasa. Bapak dan Ibu semuanya, penting mengatakan bahwa ada dua prasyarat untuk kehidupan Kristen yang berhasil, yaitu visi dan semangat. Amin. Kedua-duanya dilahirkan dan dijaga oleh doa. Yes. Ada begitu kan, ada sedikit pelayanan untuk mengkhotbah, tetapi ada semua orang bisa melalui pelayanan untuk berdoa. Terima kasih sudah bersama dengan kami Pera Suara Baptis malam ini. Selamat malam, selamat mengikuti tugas kembali.